Halo, selamat pagi. Kami dari kelompok 9 yang terdiri atas saya, Rania Maritza, Nadira Nur Amira, Anulundi Rafika, dan Hanifah Riviani akan menjelaskan tentang turbin uap. Next. Steam turbine atau turbin uap adalah sebuah penggerak yang berguna untuk mengubah energi potensial menjadi energi kinetik. Selanjutnya, energi kinetik diubah menjadi energi mekanik yang terbentuk dalam putaran poros turbin. Turbin uap ini merupakan komponen penting dalam pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, yang diharapkan dapat menjadi pembangkit listrik pengganti pembangkit listrik tenaga batu bara ataupun nuklir yang sudah marak digunakan di dunia. Next. Nah, komponen turbin uap itu turbin yang kita bicarakan terletak dalam jantung pembangkit listrik. Terdapat beberapa komponen dalam turbin, yaitu yang pertama, casing. Casing merupakan penutup utama bagian-bagian yang ada di dalam turbin. Kemudian ada rotor. Rotor adalah bagian turbin yang berputar. Terdapat dua bagian rotor dalam turbin, yaitu rotor shaft yang berfungsi untuk tempat pemasangan cakram sepanjang sumbu, dan rotor blades yang berfungsi sebagai alat penerima gaya dari energi kinetik uap. Yang ketiga ada cakram. Cakram adalah tempat dipasangnya sudu secara radial di antara poros. Yang keempat ada nozzle. Nozzle adalah media untuk ekspansi uap yang akan mengubah energi potensial menjadi energi kinetik. Yang kelima ada bantalan. Bantalan adalah penyokong kedua ujung poros turbin. Yang keenam ada seal. Seal adalah semacam pelapis di sekeliling poros yang berfungsi untuk mencegah kebocoran uap. Yang terakhir ada coupling. Coupling adalah penghubung antara kerja turbin uap dengan mekanisme yang digerakkan turbin uap. Next. Berikut adalah proses kerja turbin uap. Blades memiliki bentuk airfoil dilewati fluida dengan energi tinggi, kemudian menimbulkan perbedaan tekanan yang selanjutnya menimbulkan gaya angkat. Gaya angkat tersebut kemudian akan memutar turbin. Lalu energi dalam fluida berpindah ke energi mekanik rotor. Fluida memiliki 3 bentuk energi. Yang pertama ada kecepatan, tekanan, dan suhu. Saat blade menyerap energi dari cairan, ketiga bentuk energi tersebut akan turun. Untuk meningkatkan kecepatan, fluida dilewatkan melalui bagian stator. Stator diam dan melekat pada casing turbin. Kita kemudian dapat melihat bahwa area aliran berkurang di sepanjang stator dan kecepatan meningkat. Stator bertindak seperti nozzle. Ketika kecepatan stator meningkat, energi kinetik meningkat. Karena tidak ada transfer energi bersih dalam cairan di bagian stator. Tekanan dan suhu jet harus turun untuk menjaga energi total konstan. Dan begitu juga seterusnya derajat reaksi. Tekanan dan energi bersama-sama disebut entalpi. Tingkat reaksi menentukan jenis turbin uap itu. Reaksi turbin dan reaksi turbin atau impuls turbin. Karena tekanan uap mengalami pengurangan drastis selama operasi turbin uap, volume meningkat secara proporsional. Untuk menampung uap yang mengembang seperti itu, kita harus meningkatkan area aliran. Jika tidak, kecepatan aliran akan menjadi terlalu tinggi. Inilah alasan mengapa bilah turbin uap terlalu panjang ke arah outlet. Dan ada high velocity, panjang bilah turbin yang terletak paling akhir dan paling awal memiliki perbandingan yang jauh. Semakin panjang bilahnya, makin tinggi velocity-nya. Twisted blade, bagian bawahnya dibuat memutar agar sudutnya lebih optimal. Untuk turbin besar yang dicontohkan pada video menggunakan bentuk simetris agar uap terbagi rata pada keduanya. Pembangkit listrik yang berkapasitas tinggi menggunakan berbagai tahap turbin uap yang menyatu dalam satu batang turbin yang berputar. Berbagai tahapannya antara lain, pertama high pressure turbine, yang kedua intermediate pressure turbine, dan yang ketiga low pressure turbine. Dari satu batangan turbin yang menyambung hingga LP turbine, unit turbin ini menyatu pada sebuah generator. Alasan terbaginya 3 tahapan itu adalah karena dengan uap yang lebih besar akan menghasilkan efisiensi pembagian listrik yang lebih besar.
Selanjutnya ada Carnot Theorem. Turbin tidak mampu menampung suhu lebih dari 550 Celcius karena pilah turbinnya menggunakan material yang tidak akan tahan pada suhu itu. Suhu awal yang masuk 550 Celcius lalu akan berkurang sepanjang melewati tahapan-tahapan turbin. Cara terbaik menaikkan efisiensi pembangkitan listrik adalah dengan menambahkan panas setelah tahap pertama, HP turbin. Jadi setelah melewati tahap pertama, uap akan melewati ketel dan suhu panas akan ditambahkan. Tahap ini disebut reheating. Dengan reheating akan menaikkan kembali suhu uap yang terbuang dan memberikan efisiensi yang besar pada hasil pembangkitan listriknya. Salah satu masalah dan tantangan yang paling penting adalah bagaimana cara membuat kecepatan pada turbin tetap konstan, karena bagaimanapun kecepatan turbin dapat bervariasi bergantung pada daya pemuatnya. Untuk menjaga kecepatan tetap konstan dan stabil digunakan flow governing. Jika uap turbin berbalik pada kecepatan yang tinggi, flow governing akan otomatis mengurangi uap dengan kecepatan tinggi, sehingga menjadikannya kembali pada kecepatan yang normal. Jika uap turbin bergerak pada kecepatan yang rendah, flow governing akan otomatis menstabilkannya kembali. Dengan menggunakan flow governing ini, kestabilan dari pembangkit listrik dan sumber energi ini akan bergerak tersusun sempurna. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maaf.